Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para pendidik yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya Nopi Orja Satifah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Barat, akan membagikan tugas saya terkait koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, dalam menuntun kodrat anak tersebut, guru harus memotivasi anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Pendidik terlebih dahulu harus mengenali motivasi terkait perilaku peserta didiknya. Motivasi tersebut adalah sebagai berikut. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana peserta didik sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini peserta didik berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Lalu motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Peserta didik melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dalam filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa setiap anak memiliki kodratnya sendiri, dan ini menjadi acuan bagi pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka. Peran guru penggerak adalah mewujudkan pendidikan yang merdeka tersebut. Salah satunya melalui pendekatan budaya positif yang diterapkan sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak di sini artinya setiap pendidik perlu memperhatikan bahwa setiap anak memiliki 5 kebutuhan dasar yang merupakan kodratnya dan diharapkan dapat terpenuhi. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tentu saja anak akan melakukan tindakan dalam upayanya memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya tersebut dapat melalui tindakan positif maupun negatif. Untuk itu, ada baiknya pendidik mengetahui apa kebutuhan dasar tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para peserta didik. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ketika 5 kebutuhan tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka tentunya ada perilaku atau tindakan yang dilakukan peserta didik baik negatif dan positif. Jika anak cenderung bertindak positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, peserta didik tentu akan melakukan pelanggaran keyakinan. Disinilah guru penggerak berperan dalam melakukan pendekatan kepada murid dengan menempatkan diri pada posisi pemantau dan manajer. Keduanya adalah posisi ideal pada 5 posisi pendidik pada umumnya, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Sebagai manajer, guru melakukan pendekatan kepada siswa bermasalah dengan restitusi. Praktik restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kesimpulan koneksi antar materi tersebut adalah guru memiliki peran penting untuk secara mandiri melaksanakan disiplin positif, melakukan kolaborasi dengan murid dalam menghadapi permasalahan dengan budaya positif yakni restitusi, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan visi pendidikan yang merdeka selayaknya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mempelajari konsep tersebut dan mencoba memahami bahwa saya perlu melakukan pendekatan pada motivasi anak. Saya harus mengarahkannya untuk memiliki motivasi di mana mereka menghargai nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang pendidik, saya harus membentuk budaya positif dengan penerapan disiplin positif. Dalam menghadapi murid di sekolah, misalnya dengan membuat keyakinan kelas, menghindari hukuman, dan lebih menggunakan pendekatan restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Hal yang di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari posisi 5 kontrol, di mana ternyata pada perjalanan saya sebagai pendidik selama ini, saya cenderung menjadi pembuat rasa bersalah dan teman. Padahal idealnya posisi seorang pendidik adalah sebagai pemantau dan manajer. Untuk itu, saya akan lebih banyak belajar dalam mengimplementasikan posisi pemantau dan manajer tersebut. Awalnya, saya berkeyakinan bahwa dalam menciptakan budaya positif, saya sebagai pendidik harus disiplin dan tegas dengan mengikat anak pada peraturan sekolah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya berkeyakinan bahwa yang terpenting adalah menanamkan nilai kebajikan dalam diri anak dan memperkuat keyakinannya akan nilai tersebut sehingga dengan sendirinya akan terbentuk pribadi yang positif. Ketika saya menerapkan konsep budaya positif melalui praktik restitusi beberapa waktu lalu, saya memperhatikan respon dari murid yang menghadapi masalah. Ketika saya menegur dengan pendekatan restitusi, mereka menerima kesalahannya dan tidak ada penolakan jika harus melakukan sesuatu dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Ini jauh berbeda ketika saya melakukan pendekatan hukuman dan konsekuensi sebelum mempelajari modul ini, di mana ketika saya menegur murid, mereka cenderung membela diri dan terlihat terpaksa menerima sesuatu yang disebut hukuman atau konsekuensi. Tentunya saya sangat senang. Melalui restitusi, saya tidak perlu menyakiti anak dengan hukuman dan konsekuensi. Anak dengan lapang hati menerima kesalahannya dan antusias untuk memperbaikinya.
Dalam pengalaman saya menerapkan konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik misalnya saya telah mencoba melaksanakan restitusi dalam 3 tahapan secara keseluruhan, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Dan yang perlu diperbaiki agaknya, saya harus lebih sabar ketika meminta anak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Karena pada realitanya, saya sedikit tidak sabar dan segera menawarkan solusi yang saya pikir baik untuk mereka. Saya adalah seorang pendidik di PAUD. Selama ini saya berupaya berada di posisi teman yang menurut saya sudah cukup baik dalam membentuk hubungan dengan murid. Terkadang ketika anak didik mulai bertingkah, saya menempatkan diri di posisi pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata yang terbaik adalah berada di posisi pemantau dan posisi manajer, di mana saya mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Juga posisi manajer di mana saya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelumnya mungkin sudah, dan yang paling sering yaitu tahapan menstabilkan identitas, di mana saya selalu mengatakan pada murid saya di PAUD kalimat seperti, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga sering melakukan tahapan validasi tindakan yang salah, seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan lainnya. Tapi saya sangat jarang melakukan tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Saya lebih sering menanyakan peraturan yang telah ada, tapi belum pernah memperbaharui keyakinan kelas dan kesepakatan kelas bersama murid. Hal lain yang saya rasa penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah agaknya adalah kolaborasi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam mewujudkan hal tersebut. Jadi tentunya saya akan belajar secara pendekatan yang tepat dalam menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama menerapkan disiplin positif demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Demikianlah presentasi saya terkait koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak.